masih belum tahu sebenarnya Bu Aning itu siapa gitu ya. Kalau dari Ngawi kan pasti udah kenal Bu Aning itu pasti kepala DP3 AKB gitu. Tapi kan yang belum semuanya tahu Bu Aning itu siapa gitu. Bun, sebelum kita bahas, Bu Aning ini sebagai apa Bun di DP3 AKB? Isin aja saya tahu dikenal tapi gak ngerti. Gitu. Mungkin Sobat Bana belum tahu. Benar. Dilihat di betul. Cuman denger-denger ya. Saya kelihatan soalnya Bun sekarang ada videonya gitu. Sekarang ada video. Jadi kalau nama lengkap itu harus ditulis juga ya. Kadang-kadang saya namanya Nugraha Ningrum, tapi saya masih ditanya, kok Bu Aning belum datang? Padahal saya sih akhirnya kan kalau nama lengkap dari Bapak Ibu itu Nugraha Ningrum. Jadi gitu. Artinya Nugraha itu anugerah. Pada saat itu Bapak istilahnya dari guru SD menjadi kepala sekolah SD, itu saya itu terus akhirnya namanya anugerah. Gitu. Kebetulan saya di dinas dulu ya, saya kenalin dulu karena kenapa saya pengaruh banget. Dinas kami ini singkatannya tidak semua hafal dan sulit untuk menyebutkan kalau tidak sering banget untuk mengucapkan. Jadi dinas kami itu DP3AKB. Jadi di kuesioner itu pelayanan kita dinilai jelek oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu singkatannya DP3 AKB. Padahal saya sudah doek ke lapangan. Sampai kesini. Itu sudahnya kenapa? Karena DP3 AKB mungkin belum familiar ya di masyarakat. Jadi sebelumnya kan DP3 AKB itu suatu dinas di mana di situ ada dua ya. Ada dua di bawah kementerian kementerian dua, yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Terus yang satunya lagi itu adalah Kementerian PPPA. Gitu. Jadi dinas kami singkatannya itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi perempuan sekabupaten Ngawi itu besti sama saya. Mohon maaf yang laki-laki tidak besti sama saya. Terus kemudian yang dua, perlindungan anak. Jadi mereka yang usianya 0 tahun ya, sejak dalam kandungan malahnya 0 tahun sampai 18 tahun itu adalah anak saya. Gitu. Bundanya saya. Makanya bunda jadi, saya kan manggilnya bunda gitu. Berarti kita juga termasuk anak nih sebenarnya. Kebablasan. Dan satu lagi adalah keluarga berencana. Jadi keluarga berencana di sini jangan diartikan perkabean aja. Jangan diartikan alat kontrasepsi aja. Jadi bayangkan kalau saya KB, jenengan akan kepikir IUD, kepikir kondom dan jangan. Jadi bukan. Jadi kalau KB di sini adalah suatu penyiapan keluarga mulai dari sejak balita bahkan 1000 hari pertama kehidupan, terus kemudian balita, kemudian remaja, terus kemudian lansia. Itu kemarin kita bagaimana menyiapkan para remaja kita untuk menuju keluarga yang terencana. Bukan yang ini lebih dari jadi bukan kilat-kilatan, rencana. Ini intinya di situ. Terus saya selaku kepala dinasnya. Amin. Selalu kepala dinas. Sudah berapa tahun Bu kayaknya? Nah, sebenarnya sih sudah 2019, cuman kepotong Covid 3 tahun, jadi baru bisa bergerak baru setelah Covid ya. Setelah Covid 2021 2019 kita masuk, terus Covid itu kita baru bisa ke radio-radio gitu baru 2022 ya. Karena setelah Covid cukup melanda yang luar biasa. Iya. Itulah selayang pandang tentang Dokter Nugraha Ningrum yang biasanya dipanggil Dokter Aning, dicari Dokter Aningnya nggak ada, ternyata Nugraha Ningrum ada. Sudah tanda tangan dan masih dicari, kok Bu Aning belum datang. Padahal sudah absen. Nah, Bun, kembali lagi permasalahan tentang pengasuhan anak di era digital. Ini menjadi permasalahan cukup kompleks yang saat sekarang dialami oleh mereka orang tua. Jadi sekarang pun orang tua yang sibuk bekerja, ya kan? Betul. Mereka si anak dibegangin HP untuk biar tenang. Boknya tenang artinya. Boknya yang tenang, orang tuanya tenang juga akhirnya. Akhirnya kan kayak gitu. Jadi pengalihan untuk pendidikan dari dari orang tua ke anak akhirnya berkurang, digantikan oleh HP. Menurut jenengan, bagaimana pembelajaran yang pas sebenarnya tentang
gadget Pergadgetan ini, ini ya. diterima oleh mereka orang tua dan bisa dipegang oleh anak ini bagaimana? Bu? Pergadgetan ini memang sesuatu dilematis ya, tapi tidak boleh dijadikan dilematis terus. Artinya bahwa kita harus bisa mensikapi. Jangankan ini tidak terjadi di salah satu durasi usia ya, hampir semuanya. Bisa Jadi menerima durasi gadget semuanya gadget itu semuanya, dan hampir setiap, kalau dulu bergeser ya, dulu mungkin pada saat itu yang produktif aja untuk hubungan kerja dan sebagainya. Setelah itu kan merambah ke anak. Ini sekarang sudah lansia, ini sudah gadget. Sudah lansia juga gadget ya. Jadi mereka dengerin lagu dari gadget dan sebagainya. Nah, ini kita menyikapinya jangan menjadi dilematis dan berlarut-larut menjadi dilematis, tapi kita mensikapinya harus dengan pandangan positif dan mengeliminasi negatifnya. Itu intinya aja. Tidak hanya meminimalisasi tapi mengeliminasi negatifnya. Artinya bahwa kita kebijakan tadi bahwa peran orang tua di sini sebagian tergantikan oleh gadget. Tetapi bukan berarti peran itu akan hilang. Jadi peran orang tua sebagai pelindung anak ya, pelindung anak, pengasuh anak itu menurut kita ya, menurut di ilmu perlindungan anak itu tetap harus diberikan perlindungan anak. Cuman memang di era zamannya itu memang akan berubah, tapi jangan berubah di kualitas, berubahnya sekarang, di kuantitas. Jadi tidak selamanya anak itu kalau dipegang orang tua didekap terus itu akan aman, itu tidak akan. Tetapi bagaimana kualitasnya ini yang tetap harus nomor satu dan ditingkatkan. Dengan kuantitas yang sudah terpaksa orang tua harus bekerja, orang tua yang sibuk. Ini bukan pembelaan diri loh, ini bukan mendengarnya. Tapi kan gak enak. Bulan ini putranya udah gede-gede. Nanti dikira aku membela diri karena sibuk. Nah, jadi artinya bahwa kita peran orang tua itu sebagian digantikan oleh yang lain. Salah satunya gadget itu. Tetapi peran kita kuantitas tadi, waktu sedikit tapi otomatis optimalisasinya kualitas itu yang harus dioptimalkan. Jadi tidak bisa kita melarang anak kita nggak boleh gadget. Maknya sendiri megang. Maknya sendiri kalau nggak bisa kerja juga. Nah, bagaimana kita pada saat itu berlaku kita adil gitu sama halnya kayak dan gitu. Selama ini kalau itu yang bisa menjembatani antara orang tua dan anak dengan bergadget itu hanya satu, komunikasi dan komitmen bersama. Bukan itu yang aja. pakai datanya dihabisin gitu ya? Enggak. Enggak perlu yang ini. Pakai datanya nggak pernah habis ya. Ternyata pakai wifi. Ternyata pakai datanya sudah nggak diisi, wifi-nya tetangga masih bisa. Nah, karena kurangnya waktu, sehingga antara orang tua dan anak ini berkomunikasinya kurang. Dan quality time dari orang tua sama anak juga tidak terbentuk karena yang satu sibuk bekerja, yang satu sibuk dengan lingkungannya anak sendiri yang butuh bermain, yang butuh keluar. Itu menurut Bu Aning sebenarnya menyiasatinya bagaimana, Bu? Biar si anak tahu, biar si orang tua ini tahu, biar anak ini tahu kalau gadget ini jangan terlalu sering dipakai gitu. Jadi kalau apa butuh secara ilmu ya, secara ilmu, secara teori, secara pengalaman diaduk jadi satu, di mix ya, di mix. Kalau kowe itu di mix itu akan kita ya tadi muncul soalnya di ibu bapak di clue pertama. Mixnya mesti roti. Mixnya kopi. Jadi bagaimana menjadikan suatu formula kebijakan di kita bijak ya. Tadi saya berarti di clue pertama tadi bijak. Jadi anak ini kebutuhannya apa, jadi kita harus paham. Jadi makanya tadi saya di clue-nya juga bilang beda dengan kondisi masing-masing keluarga akan beda. Contohnya saya terapkan dengan tetangga saya yang juga nggak beda, juga beda karena mungkin saya waktunya lebih singkat lagi, ketemu anak juga harus dengan harus noto waktunya angel banget ya, harus janjian sampai di rumah harus pakai apa, gitu dalam itu karena dia les online dan sebagainya. Itu jadi yang saya pegang tadi, komunikasi itu wajib, harus kalau saya harus. Walaupun misalnya seperti ini, ya ini salah satu perantaranya adalah ini keuntungan gadget itu di situ.
Waktu yang pas mungkin, Bu. Jadi waktu pas. Waktu pas kita Waktu sarapan pas. bareng. Kita punya apa istilahnya quality time-nya itu kita punya. Iya. Waktu-waktu yang berkualitas antar anak itu punya. Tapi tidak kalau waktu sarapan kita akan keceler, kita cepet-cepet banteran bocah balapan itu nggak bisa. Gitu, nggak bisa juga. Pada waktunya ya memang pada saat dia sempatkan pada saat dia selesai belajar atau mau tidur. Kalau saya, belajar, kalau siang juga kita akan nggak bisa. Kalau misalnya anak masih SD masih bisa. Ayo maam bareng kayak gitu masih bisa. Kalau nggak udah maam deh kayak gitu udah nggak. Jadi biar sempatkan pada saat kita mau hari itu selesai kegiatan kita berdiskusi. Kita ngomong lah setidak-tidaknya. Hari ini tadi apa Dek yang bikin heboh di kelas? Sedikit memberikan perhatian. Walaupun itu sangat banget kalau misalnya pas kita nggak lakukan itu anak akan sudah kerasa sepi kayak gitu. Maksudnya sudah merasakan kehilangan, kok mama nggak perhatiin hari ini dan sebagainya. Gitu ya. Jadi setidaknya ganti, Bu. Iya ganti. Oh nggak ditanya. Paling ganti mama ngapain aja. Jadi intinya quality time. Jadi kalau kuantitas kita tidak bisa bicara dengan zaman dulu, zaman saya ya, zaman saya dengan zaman sekarang kita nggak bisa. Bun, tidaklah adil ya Bun. Kalau tadi kan ya dari berapa menit ini, hampir 10 menit lebih Bun. Bunda terus, gitu kan. Pak Heri ya. Biar Pak Heri kan kacamata orang tua sebagai bapak. Oh iya, makanya tadi ngajaknya Pak Heri. Oh gitu. Biar pembelaannya di bapak-bapak. Pembelaannya di bapak-bapak. Bapak. Pak Heri ini selaku di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Yes. Pak Heri ini selaku Kabid menanggapi tentang pengaruh digital nih ke anak jenengan sebagai bapak ini gimana Pak? Melarang, nggak boleh. Aku bapak kok. Melihat ibunya melarang gadget nggak boleh, bapaknya. Ini buat data. kan akhirnya nggak adil gitu ya. Menurut bapak itu bagaimana tuh melihat situasi yang saat sekarang, apalagi kalau dengan kesibukan orang tua, kesibukan ibu, kesibukan bapak, akhirnya nggak bisa ditemukan keduanya. Betul. Bisa bertiganya nggak bisa ketemu gitu. Bagaimana kacamata sebagai orang tua dari ini bapak ini figur bapak dia melihat anak yang kecanduan gadget. 5 menit mulai dari sekarang. Ini dari kami sebagai peran orang tua di versi bapak. Kalau kami mencontohkan di keluarga kami memang lebih banyak sebagai panutan. Ini yang lebih penting karena figur seorang ayah ini kan sebagai panutan di mana kita juga harus sama-sama untuk dengan seorang ibu harus bagaimana keseimbangan kita untuk berperan di dalam keluarga dalam mengasuh tumbuh kembang anak mereka. Ini khususnya itu. Jadi lebih penting bapak itu sebagai contoh. Jadi memberikan contoh kepada itu anak akan lebih dalam yaitu keseharian mereka memperhatikan itu yang terpenting itu karena apa dengan peran orang tua sebagai panutan sebagai figur ini lebih tidak banyak berproses maksudnya lebih banyak tidak lebih sering diserahkan sama ibu gitu. Tapi bapak lebih condong untuk di peran figur itu tadi yang harus karena maknya kan gini. Kalau bapaknya gini. Misalnya mereka berperan sebagai tokoh atau figur yang dianut oleh anak itu yang terpenting. Panutan itu yang terpenting. Terus kayak gini, ibaratnya kalau si ibu melarang tadi contoh yang sering saya alami juga, ibu itu sering melarang nggak boleh gadget gini. Nah, setelah itu gadget ditarik sama ibu, gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Terus setelah malam bapaknya itu ngambil, nanti diserani, engkau daripada engkau kayak menghubungi kau mencokok-cokok itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Ada ini ya Bu, apa itu kadang-kadang walaupun kita keras sebagai orang tua ternyata si orang tua gitu, rasa tidak tega itu yang bikin kacau komitmen ya. Nah, akhirnya bagaimana sih menanamkan mereka ini biar tahu bahwa si anak ini ibu ini ternyata keras, bapak ini ternyata seperti ini gitu. Itu kan harus memang tadi dibilang Pak Heri tadi harus ada kesinambungan, ada panutan. Dengan melihat seperti itu,
kita contohkan bagaimana kalau single parent. Iya, ini Single parentnya tanya dulu dong. Oh gitu. Si Bapak emak dulu. apa si bapak? Ini sebenarnya berdua single parent. Single parent. Berarti kan ini single parent. Berarti batas. Aduh, gantian. Ini single parent versi ibu. Gitu. Kalau versi ibu. Jadi saya tadi sudah di depan tadi sudah berikan. Yang penting tuh quality time untuk komunikasi. Yang kedua, kita juga harus ibunya harus pinter. Pinternya itu bukan pinter sekolah ya, bukan, tapi pinter bagaimana kita juga mempelajari ini, mempelajari gadget ini. Ternyata apa yang bagus di situ, apa yang informatif di situ. Karena apa? Ternyata ilmunya mereka kadang-kadang kita ditanya, "Mah, Mah, ini kalau kayak gini jawabannya apa?" Kadang-kadang kita nggak bisa. Akhirnya saya juga harus pegang HP. Oh ya, tak tanya dulu. Gitu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, inilah saat itu kita tentukan. Kita ada fungsinya gadget. Nah, kayak gitu. Jadi tidak, jangan di-mindsetkan bahwa gadget itu negatif racun. Jangan. Jadi tapi memang informasi yang meminterkan itu juga bisa dari sini gitu. Salah satu jalannya di situ. Jadi kalau menurut si emak, ini saya sebagai emak, itu mindset. Jadi bagaimana mereka berpikir itu yang kan. Jadi pola pikirnya dia kita tanamkan. Jangan dilarangnya, tapi mindsetnya bagaimana dia. Ke depan adik mau jadi apa? Adik pengen mempelajari apa, pengen seneng apa, kayak gitu. Boleh gitu mindsetnya. Oh berarti kan ngelihatnya gitu, berarti lihat apa udah kayak gitu, pura-pura kita nggak, tapi kita sudah belajar lebih dulu, kayak gitu. Mindset. Kalau mindset ini, Mas Ardian, jadi kalau sudah mindsetnya tertanam, itu mengawasinya kita butuh waktunya lebih sedikit. Tapi kalau mindsetnya enggak, karena aturan-aturan kita capek Karena untuk setiap hari harus ngawasi. Terus sebagai orang tua tadi, kontrol untuk orang tua ini secara psikologis harus sama. Misalnya ini melarang, bapaknya harus melarang. Nah, kayak gitu kan. Kenapa itu kalau itu? Kalau dua, kalau single itu gitu. Merangkap semuanya gitu. Jadi kayak gitu aman malah kalau single. Gak ada saingan. Nggak ada saingan dan mereka ngecaknya itu aman karena tidak ada. Wah nanti ada versi yang versi lainnya. Akhirnya mereka cenderung ke papa kan. Iya, akhirnya yang baik papa ya, papa kayak gitu. Itu. Jadi yang perlu di sini adalah mindset. Gitu. Bahwa gadget bukan racun, tapi gadget bisa bermanfaat buat kita asal kita pintar menggunakannya. Itu yang penting. Menanamkan pada si anak gitu. Mindset itu yang penting. Itu versi ibu alias bapak. Gitu. Gimana kalau versi bapak alias bapak nih? Sendiri ya. Ada putranya udah gede-gede. Waktu itu kami di keluarga sudah besar-besar Pak. Ya masih itu. Peran itu memang peran kami sebagai suatu saat sebagai ibu dan sebagai bapak. Ini memang yang sangat tidak kuat seperti mak-mak, tapi mbak-mbak ini yang begitu lemah. Kuat mak itu. Padahal kita harus yang utama kan memang sharing karena termasuk kami anak-anak yang sudah besar ini yang sudah remaja yang 20 tahun ke atas ini lebih banyak kita sharing di situ bagaimana nanti untuk mendudukkan kami sebagai peran seorang ibu dan kami seorang bapak itu yang terpenting bagi anak-anak kami. Untuk juga masyarakat adik-adik yang ada di seluruh di Kabupaten Ngawi ini dan emak bapak ini yang single parent ini juga harus tetap kuat walaupun tidak sekuat memang emak. Aku itu banyak. Enak banget ya. Kok kayak kesannya kita malah diintervensi nih. Bapak sama Bu Aning, ya, kita memang pembahasannya di sini tentang kompleks tentang pengaruh anak di era digital. Tapi di luar sana, seperti hanya kejadian kemarin, mungkin saya sedikit cerita tentang si anak memvideo kegiatan dia melempar petasan. Itu kan juga efek buruk dari digital. Menurut jenengan ini kesalahan dari pihak orang tua karena pengaruh gadget itu atau mereka sudah liar sendiri, Bun? Jadi ini tadi salah satu masuk di perlindungan anak ya. Penggunaan gadget itu tadi. Jadi
minimal mungkin untuk menampilkan kekerasan. Ya, kekerasan, baik kekerasan itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan yang lainnya, itu yang berdampak ke anak. Karena anak ini kekerasan secara psikologis aja mungkin membantah dan sebagainya, itu akan bisa ditiru oleh dia. Jadi memang kalau di perlindungan anak, salah satu pemenuhan hak anak kita adalah kita melindungi dia dari salah satu muatan-muatan konten-konten yang seperti itu. Kita kerjasama dengan Kominfo ya dalam hal ini. Oh ya, tadi sempat kerjasama dengan Kominfo itu. Kominfo. Jadi kita sering banget koordinasi dengan Kominfo bagaimana filter untuk konten-konten. Dan untuk yang tadi, untuk yang salah satu yang jenengan contohkan, ini kita kampanye di sekolah-sekolah, kita sudah kampanye kekerasan anak itu meliputi apa aja. Salah satunya konten itu masih istilahnya sudah masuk di dalam materi kami. Jadi bagaimana kekerasan, bullying, terus kemudian bagaimana penampilan konten-konten yang berisi itu, bagaimana Kominfo bisa mendampingi kami. Itu intinya di situ. Mungkin ke arah ke depan bisa bekerja sama dengan Kominfo. Kita duduk di sini. Oh gitu. Siap. Kita duduk di sini, siap. Oke. Mungkin ada pembahasan tentang bagaimana ada konten yang mungkin tidak pas untuk masuk Kabupaten Ngawi. Bagaimana screeningnya mereka, gitu. Filternya mereka. Nanti kapan-kapan saya duduk bersama beliau. Oh siap, kita duduk bersama pembahasan tentang bagaimana Ngawi lebih baik. Amin. Luar biasa, memang harus seperti itu. Sebelum kita bahas yang lebih indah lagi untuk closing nanti, kita lebih rehat dulu aja Bun. Kalau pagi, kalau senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. Ya, kita kembali lagi talkshow bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Bersama Bu Aning dan Pak Heri. Sebelum kita closing, mungkin ada sedikit tentang gadget yang harus kita bijak. Orang tua harus pandai bagaimana si anak ini memegang gadget agar tidak menjadi ke arah yang negatif, dan bisa memegang gadget itu bisa menjadi positif buat si anak maupun dari orang tua. Khususnya mereka, untuk para pelajar harus pandai-pandai dalam mencari spill informasi di gadget terkait bagaimana mencari beasiswa atau bagaimana mencari kunci jawaban soal ataupun bagaimana tentang pengetahuan yang ada di luar yang belum diketahui oleh si anak. Bunda, apa yang penting buat si anak ini? Mungkin ada real time waktu memegang gadget ini kepada anak yang bisa dipegang panduannya oleh mereka para orang tua. Yang seperti direkomendasikan kemarin kita bersama Kominfo, ini kita ada yang saya catat dari mereka, dari kebijakan dari Kominfo Pusat. Ya, yang kemarin disampaikan oleh Kominfo Ngawi. Jadi memang ada anak usia 0 sampai 2 tahun itu tidak direkomendasikan untuk pegang HP. Jadi 0 menit. Ya, untuk 2 sampai 3 tahun itu 30 menit. Nah, cuman hanya dikenalin aja, itu pun didampingi dengan edukasi ya, dengan materi edukasi. 2 sampai 3 tahun mungkin dengan yang konten-kontennya bermain, konten-kontennya bagaimana dia mengenal warna dan sebagainya. Terus kemudian 3 sampai 5 tahun itu sama 30 menit edukasi. Nah, yang untuk 5 tahun ke atas ini 2 jam. 5 tahun ke atas. 2 jam. Untuk yang remaja, mungkin ya remaja sudah masuk 13 tahun, 14. Itu 4 jam. Nah, sekarang kita berapa jam? Di 24 jam kita tidurnya 4 jam, yang lainnya pegang. Kalau misalnya ada waktu ya jangan-jangan 24 jam, pegang HP-nya 26 jam. Mimpi pun nambah ya. Kita utang, jadi mimpi pun harus pegang HP. Artinya bahwa kita tadi saya aturkan, kita tidak bisa melarang terus main kaku sama anak kita tentang gadget, tapi yang jelas ibu wajib belajar tentang HP, bagaimana melihat tidak menyalahkan aja, tapi bagaimana melihat
yang sudah dibuka anak-anak tadi apa kayak gitu. Dan mungkin komitmen bareng tidak boleh dipasut ya untuk antar orang tua kayak gitu boleh. Jadi kayak orang tua kayak gitu, kita pun juga harus fair sama anak, mana yang harus kita sembunyikan, mana yang enggak. Ya, itu kan gitu. Termasuk juga kita pembatasan email pada si anak, pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua itu yang penting banget. Jadi apa yang mereka lakukan, kalau ibu tidak belajar akhirnya kamu pegang HP aja akibatnya gini-gini. Nah, itu yang kadang-kadang orang tua yang tidak ngopinya. tidak mau membuka cakrawalanya tentang HP. Ngopinya di situ-situ aja. Itu aja Terus yang kedua, orang tua ini harus tidak hanya belajar istilahnya apa yang dibutuhkan anak. Jadi mereka tahu kontennya itu lebih dulu. Jadi contohnya karena kita mau ke jurusan apa nanti aku mau kuliah, misalnya kelas 3 SMA atau aku nanti mau kemana ya mah, SMP mau ke SMA dan sebagainya. Dan mereka sudah bisa membayangkan. Aku nanti mau milih jurusan apa. Itu kalau orang tuanya nggak ngerti terus kasihan banget anak. Akhirnya nggak bisa diarahkan. Terus bagaimana dengan Nyon Sewu, dengan mereka yang ekonominya masih di bawah rata-rata. Gadget ini tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang punya paketan banyak, tapi mereka juga harus difasilitasi dalam arti apa? Mereka bisa menyepil tadi beasiswa. Mereka terbuka dengan melihat, dia akan bisa mencari inspirasi bahwa ternyata keterbatasan ekonomi tidak menutup saya untuk maju. Berketerbatasan ekonomi tidak menutup celah saya untuk mencapai cita-cita saya. Itu yang dibutuhkan. Jadi makanya itu ya. Mungkin yang menjadi perpanjangan dengan perbincangan yang cukup panjang gitu. Dan karena waktunya terbatas, mungkin ada sedikit 1 menit buat jenengan, nanti cuma 1 menit buat Pak Heri. Closing statement apa tentang pengaruh gadget di era digital? Ya. Jadi saya cuma berpesan satu konten aja, satu pesan aja. Yang pertama adalah sebagai orang tua memang tidak mudah. Sebagai orang tua tidak juga sulit. Kalau kita semuanya bisa memahami peran kita. Tapi yang jelas untuk bergadget ini yang dibutuhkan hanya satu. Komunikasi dan komitmen, bagaimana kita bijak bergadget. Sebagai tauladan tadi, kita orang tua juga bijak bergadget dan untuk bisa menanamkan ke anak bijak bergadget. Jadi tidak hanya larangan, tidak hanya tidak boleh, tapi merubah mindset anak ini menjadi ini aku tadi seperti yang kata orang tua, kata mama, ini berbahaya kayak gitu. Mindsetnya aja yang kita anukan gitu ya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Mungkin ada kesempatan untuk Pak Heri. Terima kasih. Mungkin pesan dari adik-adik semua, malah kita untuk ini peran berkomitmen, bekerjasama dan saling belajar untuk meningkatkan kapasitas. Siap. Terima kasih Bu Aning, terima kasih Pak Heri atas terima kasih Bahana FM. Iya, sama-sama Bun. Bahana FM luar biasa. Terima kasih. Selalu bersinergis dengan kita. Saya matur suwun banget. Semoga tetap jaya di udara. Terima kasih. Merdeka. Ingat banget pada saat dulu ya. Pada saat dulu waktu saya sekolah itu yang sesuatu banget itu apa coba? Masih ada nggak sekarang ya? Jadi pesen kita kirim lagu kayak gitu udah nggak ada ya? Nggak ada Bun. Coba itu diangkat bagus loh itu. Nggak, kenapa itu jadul tapi beneran kalau misalnya mereka lagi taksir-taksiran misalnya terus kirim lagu itu sesuatu banget. Biarkan lah itu kayaknya dulu udah seperti itu sudah hilang Bun. Tapi kayaknya mungkin bisa jadul tapi mungkin dikemas bagus ya karena lucu banget. Kalau dapet gitu dulu inget-inget terus. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardian.